yang kekasih di dalam Yesus Kristus, khususnya bagi jemaat GKI Bethesda Nabire, saat ini kita ada di hari terakhir di tahun 2021. Kita mau melangkah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dan juga kita mau berdoa bersama. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai semuanya. Kita nyanyi satu lagu yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu di akhir tahun 2021 ini, ya Allah, Kami membaca kebenaran firman, merenungkannya sebagai kekuatan penuntun dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami di 2021, waktu kami memasuki akan tahun 2022, tahun rahmat Tuhan bagi kami. Kami berdoa biarlah firman yang sama juga akan menuntun kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Segala hal yang dimuliakan akan nama-Mu. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu menjadi bahagian bagi kami, firman-Mu yang ada. Hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang pertama. Saya baca ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bunyinya demikian bagi kita ucapan syukur dan doa. Filipi 1 ayat 3 dikatakan, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-6. Akan hal ini, maksudnya semua persekutuan pelayanan pekerjaan Tuhan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perenungan kita judulnya yakin terhadap penyertaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di hari yang terakhir, hari yang ke-365 di tahun 2021.
waktu kita mempersiapkan akan ini, memang kita masih ada di tahun 2021, mungkin setelah tim multimedia menyiarkan nanti bisa jadi kita sudah ada di tahun 2022. Terima kasih kepada tim multimedia yang boleh merekam dan juga akan menyiarkan sebentar akan rekaman ini. Kita menatap tahun 2022. Maka kita akan berpikir bagaimana untuk memulai tahun dan menjalani akan tahun itu. Kita tentu memiliki rasa optimis ya, bahwa penyertaan Tuhan sudah menjadi bahagian bagi kita waktu kita berjalan di tahun 2021, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kita percaya rahmat pengasihan Tuhan, penyertaannya juga akan menjadi bahagian bagi kita. Tetapi kita tahu juga bahwa ada waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan bahwa 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini tidak akan terlepas karena ini adalah dinamika hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, kita percaya bahwa kasih sayang Tuhan akan menjadi bahagian bagi kita. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat ayat 3 sampai ayatnya yang kelima di situ, Rasul Paulus mengucap syukur dan berdoa. Jadi yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, dan itu yang menjadi menu utama dalam diri orang percaya di dalam persekutuan, bahwa kita harus selalu ada mengucap syukur dan kita selalu berdoa. Kalau orang yang mengucap syukur dan berdoa, pasti dia sudah juga akan membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama yang kita lakukan adalah mari mengucap syukur dan terus berdoa. Karena waktu kita mengucap syukur dan berdoa, maka Tuhan akan campur tangan dalam hidup ini bagi kita. Ya, jadi kita mengucap syukur, apa yang ada kita pakai, apa yang sudah Tuhan tuntun bagi kita, kita mengucap syukur dan kita berdoa untuk selanjutnya perjalanan hidup ini. Karena apa? Waktu kita mengucap syukur dan berdoa berarti kita membuat Tuhan untuk ada hadir bersama dengan kita. Ya, jadi Dia bersama dengan kita, Dia menyertai kita, Dia punya kekuatan, Dia punya penyertaan, dan kita menghadirkan akan Tuhan karena memang Dia Allah yang hadir dalam hidup ini. Jadi yang pertama adalah kita mengucap syukur dan berdoa. Kemudian ayat 6 dikatakan firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Jadi seperti keyakinan Paulus, harusnya juga menjadi keyakinan kita bahwa penyertaan Tuhan ada menjadi bahagian. Ya, aku yakin hal ini sepenuhnya, firman Tuhan katakan. Jadi kita yakin dan juga kita meyakinkan akan orang lain ya, bahwa Tuhan ada menyertai kita ya. Kita mau percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan, aku yakin sepenuhnya. Yang berikutnya dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Jadi kita yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Tuhan yang sudah membuat hidup kita bersama dengan Dia, Tuhan yang membuat pribadi kita percaya kepada Dia, dan waktu kita ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita percaya bahwa inilah awal Tuhan memulai ya. Kita mulai, kita bekerja iya. Rasul Paulus melayani iya, tetapi dia berkata bahwa Tuhan yang memulai. Jadi dia bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memulai akan pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Jadi bukan kita. Nah, dengan begitu bahwa kita tahu bahwa penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Kalau Dia yang memulai pekerjaan yang baik, kita percaya juga Dia akan meneruskannya. Firman Tuhan katakan ya, aku yakin sepenuhnya Ia yang mulai pekerjaan yang baik akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Nah, ini berbicara mengenai penyertaan Tuhan bagi kita ya. Jadi sewaktu pelayanan pekerjaan Tuhan dimulai, keyakinan kita pekerjaan Tuhan itu akan dikawal dan Tuhan akan menyempurnakannya. Ya, maksudnya begini, waktu kita berjalan, kita melihat akan diri kita, mungkin kita tidak mampu, kita banyak tanda tanya untuk masa yang akan datang. Bagaimana dengan diri pribadi saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita ada di dalamnya. Kalau kita tahu kita bersama dengan Tuhan, Allah yang menyertai kita, Allah yang Immanuel yang kita peringati di bulan Desember ini, katanya kita percaya juga bahwa Ia akan memelihara sampai pada akhirnya sebagaimana janjinya bagi kita ya.
Di Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, di firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Bukan hanya menyertai kamu senantiasa, tapi dikatakan firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi kita yakin percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Dia, yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita bangkit terus. Mungkin ada kegagalan-kegagalan kita dapatkan di tahun 2021, tapi percaya kebaikan dan juga pelayan pekerjaan Tuhan yang waktu kita lihat ada suka duka, Tuhan pakai di dalam kehidupan ini untuk menjadi bukti bahwa Tuhan ada menyertai kita. Waktu kita mengalami kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya, bukan hanya mengalami kesulitan, tetapi di dalam suka pun juga kita datang bersama dengan Dia, sehingga kita mampu menyanyikan lagu yang katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan diriku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita bersama dengan Tuhan mengiring langkah-langkah hidup ini, dan kita mengucap syukur kepadanya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya akan berdoa bagi jemaat semua, dan kita berjalan untuk hari hidup ini. Mari kita berdoa. Kepadamu kami mengucap syukur, Engkau Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam hari hidup ini. Kami ada di penghujung tahun 2021, kami memasuki tahun 2022. Kami tahu dinamika hidup kami, ya Tuhan, ada suka duka yang kami alami. Tetapi kami percaya bahwa semua ini Tuhan pakai untuk membuktikan akan diri-Mu, bahwa Engkau ada berjalan bersama dengan kami. Kami sudah membaca firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagi kami bahwa kami harus bersyukur, kami harus berdoa, kami harus percaya bahwa ada penyertaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Karena kalau Tuhan memulai pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam diri pribadi kami, di dalam keluarga, dalam pelayanan-Mu yang Engkau percayakan, bahkan di tempat kami Tuhan tempatkan, di kantor sekalipun juga di mana-mana, kami percaya Tuhan yang memulai akan pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau juga memampukan kami bersama untuk dapat mengakhirinya bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu kiranya Tuhan sertai kami di akhir tahun ini, menyambut rahmat pengasihan Tuhan untuk tahun 2022. Tuhan sertai akan kami. Hamba berdoa untuk diri pribadi kami masing-masing. Tuhan peliharakan ya Allah. Bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bethesda, Tuhan memberkati semua keluarga yang sudah mengambil bahagian di tahun 2021. Tuhan memberkati, dan biarlah juga kami semakin giat di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2022, untuk melayani akan Tuhan. Terima kasih untuk semua talenta yang Tuhan sudah beri. Dan biarlah Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau hanya mengajarkan bagi kami bahwa kami bekerja bagi Tuhan, melayani akan Tuhan. Dan kami mengucap syukur janji kebenaran firman-Mu, semua yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu, berdoa untuk ketua-ketua organisasi, berdoa juga ya Tuhan bagi semua pengurus organisasi, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah menopang pelayanan pekerjaan-Mu. Kami ada di sampai tahun ini, di tahun 2021, 49 tahun Tuhan sudah menghantar akan jemaat-Mu. Kami berdoa penyertaan yang sama juga Tuhan akan berikan, dan kami ucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan melalui jemaat-Mu di Jemaat Bethesda Nabire. Kami berdoa biarlah Tuhan sertai semua jemaat Tuhan mana saja mereka berada. Ada yang saat ini ada datang sedang berlibur bersama dengan kami, ada juga yang pergi berlibur kampung halaman kemana-mana tempat. Tuhan sertai mereka dengan anugerah-Mu ya Allah. Dan hamba berdoa untuk semua kelanjutan pelayanan pekerjaan-Mu, biarlah Tuhan campur tangan di atas semuanya. Hamba berdoa ya Tuhan secara pribadi, keluarga kami masing-masing,
yang ada mengikuti akan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ada di penghujung tahun 2021, kami memasuki tahun 2022. Tuhan sertai kami dengan anugerah-Mu, dan biarlah kasih-Mu menjadi bahagian bagi kami setiap keluarga. Peliharakan akan anak-anak kekasih kami, mereka yang ada sementara bertumbuh, mereka yang sementara bersekolah, mungkin akhir-akhir ini juga ya Tuhan, mereka sudah selesai ujian, mereka yang sedang mempersiapkan juga untuk akhir semester ini, jadi juga masih ada ujian yang sisa. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang menyusun skripsi, baik juga tesis, memberkati yang sudah melakukan pendidikan juga di tempat di mana-mana saja. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah semua anak-anak kekasih kami dituntun oleh Tuhan, bahkan dalam keluarga kami masing-masing ya Allah. Kami mau berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, mulai dari pusat hingga ke wilayah dan juga ke daerah hingga jemaat-jemaat lokal. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani akan Tuhan, bahkan denominasi gereja manapun juga, penginjilan Tuhan juga yang sementara dilakukan ya Allah. Kami berdoa biarlah semua ini dimampukan oleh Tuhan bagi kami untuk kami melakukannya dengan melihat akan pengasihan dan penyertaan-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami berdoa untuk tempat di mana kami berada, Kabupaten Nabire. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Bupati, Wakil Bupati, semua jajaran yang ada di dalamnya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah melalui kesaksian akan anak-anak-Mu yang bekerja takut akan Tuhan, mereka boleh maju untuk membuktikan akan diri di dalam Tuhan. Ada perubahan yang terjadi dan ada kekuatan yang Engkau dapat berikan ya Allah, untuk kami dapat melayani, beribadah melalui apa yang kami kerjakan, supaya kami terus memuliakan akan nama-Mu ya Allah. Terima kasih, kami ucap syukur, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Situasi yang terjadi yang ada di sekitar kami, bencana alam di mana-mana, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga dikuatkan, dan biarlah melalui semua peristiwa ini kami hanya melihat akan Tuhan yang memiliki kekekalan di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur semua. Kesempurnakan akan doa kami. Kami datang kepada menyerahkan semua anugerah pengasihan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang akan memimpin kami untuk hari-hari hidup yang kami lalui, termasuk dengan mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun rahmat pengasihan-Mu untuk tahun 2022. Ini doa kami naikkan semua kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati di akhir tahun ini dan juga mengawali akan tahun 2022 nanti. Sebagai Gembala Sidang, saya mengucapkan sekali lagi, walaupun sudah lewat akan Desember ini, tetapi selamat Hari Natal, karena Natal kapan saja akan terjadi waktu kita menerima Kristus di dalam hati, dan selamat menyongsong tahun baru 2022 bagi semua rekan-rekan pelayan yang ada bersama hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua pengurus organisasi, Tuhan Yesus memberkati bahkan seluruh jemaat Tuhan. Saya selalu berkata bahwa mari kita maju, karena kehendak hati Tuhan adalah untuk maju dan untuk dipersatukan. Jadi apapun dia yang tidak bersatu pasti bukan dari Tuhan. Kita maju di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menghantar kita 49 tahun. Tahun depan 2022 kita akan masuk di tahun emas ya. 50 tahun Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bethesda di Nabire. Kita maju di dalam Tuhan terus dengan kasih-Nya. Tetapi ingat firman Tuhan yang sudah katakan tadi, terus bersyukur, berdoa, dan percaya Tuhan akan menyertai kita, karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyertai bahkan sampai akhir zaman. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai dari anak-anak, orang tua, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Penting kita bersandar kepada Dia. Dia akan memberkati akan hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati. Salam. Dan sekali lagi juga, kalau ada yang salah dari kami secara keluarga dalam pelayanan, kita percaya bahwa Tuhan ada melihat dan evaluasi hidup ini, dan juga memberikan pengampunan bagi kita, dan kita saling mengampuni, kita saling melengkapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam.